Halo semuanya, kenalin nama aku Rifa Rabani dari KM4601. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan hasil analisis aku. Tugas ini aku buat untuk memenuhi mata kuliah filsafat komunikasi. Jadi kasus yang aku ambil adalah kenakalan remaja di zaman sekarang. Kenapa sih aku ambil kasus itu? Karena pada tahun 2023 Maret jumlah pelanggaran naik signifikan. Nah, dominannya itu anak remaja dan anak-anak di bawah umur. Sangat memprihatinkan, bukan? Jadi, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Kenapa sih sering terjadi pada usia remaja? Karena ketidakstabilan emosi, dorongan untuk mengeksplorasi dan mencari jati diri, pengaruh lingkungan, serta pengaruh dari teman-teman sebaya. Nah, kenakalan remaja ini semakin memprihatinkan bagi orang tua dan masyarakat, karena semakin banyak bentuk-bentuk kenakalan remaja yang diakibatkan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi yang sekarang semakin pesat. Ditambah lagi dengan adanya internet yang memudahkan kita untuk mengakses segala hal apapun. Bentuk kenakalan remaja itu dapat berupa pencurian atau penipuan, seks bebas, tindakan kekerasan seperti tawuran atau bullying, penggunaan obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Ada apa aja sih? Yang pertama, lingkungan yang negatif. Nah, terpengaruh lingkungan sekitar dan teman-teman yang mendukung perilaku negatif seperti mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, tindakan kriminal, dan perilaku seksual yang tidak sehat. Jadi, kita harus pandai-pandai bergaul dan memilih teman agar tidak salah pergaulan. Nah, yang kedua, teknologi digital. Di zaman sekarang, internet, media sosial, game online, dan teknologi lainnya itu sangat mempengaruhi kebiasaan remaja. Hal ini dapat memfilter informasi yang salah, menjadi adiksi terhadap gadget dan game, atau bahkan memperkeruh kekerasan. Nah, yang ketiga itu faktornya adalah stres. Remaja ini sering berada di bawah tekanan dari sekolah, kuliah, maupun di lingkungan sekitarnya dan teman-temannya. Ini adalah yang menjadi penyebab penting pada kenakalan remaja. Yang keempat, ada keluarga. Keluarga itu dapat berkontribusi pada kenakalan remaja karena ada faktor seperti kurangnya pengawasan, konflik keluarga, terus kurangnya perhatian juga bisa menimbulkan kenakalan remaja karena ketidakharmonisan yang ada dalam keluarga. Nah, yang terakhir itu ada identitas dan pemikiran yang tidak stabil. Remaja mungkin belum memahami sepenuhnya bagaimana untuk mengambil keputusan yang benar. Mereka itu cenderung mencari jati dirinya dan mungkin mencoba hal-hal baru yang ternyata hal-hal itu berbahaya dan melanggar aturan untuk merasa dirinya tuh dewasa. Jadi ada contoh kasus yang aku ambil yaitu tawuran di Palembang yang menewaskan satu orang pemuda. Jadi terjadinya tawuran ini awalnya dari saling ejek di media sosial Instagram, lalu mereka ketemu dan langsung baku hantam. Nah, tawuran ini berujung maut. Seorang pemuda diketahui yang bernama Farel meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di bagian punggung, luka tusuk di bagian pinggul kiri, dan luka tusuk di bagian paha kiri. Nah, kenakalan remaja ini aku kaitkan dengan teori Thomas Hobbes. Jadi Thomas Hobbes adalah seorang filsuf politik abad ke-17 yang mempunyai pandangan bahwa manusia pada dasarnya egois dan cenderung mencari kekuasaan dan kendali. Menurutnya, masyarakat hidup dalam perang terus-menerus satu sama lain, dan hanya dengan sistem pemerintahan yang kuat, masyarakat dapat hidup damai dan bebas dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi menurut Hobbes ini, remaja yang melakukan tindakan kriminal atau tidak bertanggung jawab adalah contoh nyata dari keegoisan manusia yang tidak terkendali dan tidak rasional. Hobbes ini berpendapat bahwa hanya melalui penggunaan pemerintahan yang kuat dan otoriter untuk menegakkan hukum dan disiplin sosial, kekerasan dan kenakalan remaja dapat diberantas. Nah, menurut Thomas Hobbes juga, akar penyebab kenakalan remaja terletak pada kurangnya pengawasan dan pengaturan hukum yang efektif. Tanpa hukum yang tegas, remaja tidak menyadari kewajiban atau aturan yang mengikat mereka. Mereka melakukan apa yang mereka sukai tanpa memikirkan kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Thomas Hobbes juga mengemukakan beberapa aspek mengenai kenakalan remaja, antara lain yaitu yang pertama, keinginan untuk memuaskan nafsu birahi. Hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja
remaja, terutama jika remaja itu tidak mampu mengontrol hasrat seksualnya dengan baik. Yang kedua ada rasa tidak puas. Remaja yang merasa tidak puas dengan keadaan atau lingkungan sekitarnya dapat melakukan tindakan kenakalan sebagai bentuk pemenuhan hasrat kebutuhan yang tidak terpuaskan. Jadi dia akan membenarkan segala cara untuk memenuhi rasa puasnya. Yang ketiga ada konflik antara individu dan masyarakat. Remaja yang merasa kepentingan individunya terabaikan oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya dapat melakukan kenakalan remaja sebagai bentuk protes terhadap mereka. Yang keempat ada kepentingan ekonomi. Hobbes menyatakan bahwa manusia cenderung mengejar kepentingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir ada hukuman yang tidak memadai. Jika remaja merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukannya, maka mereka mungkin akan merasa lebih berani untuk melakukan kenakalan lagi di hari-hari berikutnya. Nah, dari teori tersebut aku mendapat hasil analisis yang berupa 1. Kenakalan remaja disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan, pengawasan orang tua, dan hukuman yang tegas. Yang kedua, kenakalan remaja itu disebabkan oleh keinginan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga seseorang tersesat dalam keinginan yang bertentangan dengan aturan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mencegah kenakalan remaja harus dilakukan upaya untuk memperbaiki lingkungan, memberi pendidikan dan kegiatan yang positif, serta memberikan hukuman yang efektif. Adapun saran untuk kenakalan remaja, yang pertama itu ada tindakan preventif yang meliputi pandai memilih teman dalam bergaul supaya kita tidak salah pergaulan. Yang kedua ada menyiapkan mental pada saat remaja supaya kita tidak kaget ketika menemui hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, pentingnya memberikan pendidikan seks dini. Yang kedua ada tindakan represif. Tindakan represif ini berupa pemberian sanksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Yang ketiga ada tindakan kuratif. Tindakan ini meliputi dan mengajarkan kepada remaja untuk memecahkan masalah, mengontrol diri, dan mengembangkan perilaku prososial yang mengajarkan persahabatan dan komunikasi yang baik, sehingga mereka dapat berinteraksi secara positif terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir ada tindakan rehabilitasi. Remaja yang sudah mengalami kenakalan remaja memerlukan monitoring secara terus-menerus dan konsisten agar tidak mempunyai peluang kambuh lagi, maka diperlukan tindakan rehabilitasi ini. Nah, kesimpulannya adalah kenakalan remaja masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Pengawasan keluarga, lingkungan, dan pemerintah penting untuk mencegah tindakan kriminal dan perilaku yang merusak ini. Hukuman dan peraturan juga harus ditegakkan secara tegas untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk remaja, mempunyai rasa tanggung jawab dan bekerja sama dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan damai. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam analisis yang saya buat. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening.